Oke, kalau kita mengingat zaman dulu itu ada yang disebut dengan quality evolusi, di mana pada saat zaman dulu itu step pertama quality control itu hanya melakukan inspeksi. Inspeksi kayak seperti itu tadilah, inspeksi mengukur berapa banyak kejadiannya rejectnya berapa kalau nggak diperbaiki. Nah, demikian baru meningkat kedua itu quality control. Quality control sudah melakukan sampling, kemudian pencegahannya bagaimana dan sebagainya. Ini adalah menggunakan metode-metode statistik yang kita gunakan, misalnya berapa diagram normalnya, berapa kalau kita melakukan kontrol ada batas limit atas dan batas limit bawah misalnya itu. Nanti kita akan belajar di sana di mata kuliah ini. Kemudian baru meranjak ke yang lebih tinggi lagi. Yang tadi dua metode ini, inspeksi dan quality control, lebih cenderung dalam rangka mendeteksi atau finding and fixing mistake. Jadi menemukan masalah dan memperbaiki masalah. Finding and fixing mistake. So itu disebut dengan inspect product ya, atau dalam rangka detection. Kemudian tahapan berikutnya itu adalah tahapan metode quality evaluasinya lebih kepada quality assurance atau jaminan. Inti dari kerjaan seperti ini antara dua ya, quality assurance dan total quality management. Inti dari pekerjaan ini di dalam QC dalam rangka prevention atau pencegahan. Stop defect at source, zero defect. Kita stop terjadinya kegagalan dengan ada kegagalan dari sumber dari masalah untuk mencapai zero defects. Jadi nol kegagalan. So untuk itu di dalam quality assurance itu perlu ada perencanaan secara sistematik ya, kegiatannya untuk memastikan produk tersebut atau jasa tersebut confirm atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Makanya di sini ada tulisannya planned and systematic action to ensure the product or services conform to company requirements. Nah, terus kemudian baru itu dikoordinasikan ke pihak yang lebih besar lagi dalam kegiatan namanya TQM ini dengan bekerja sama QA/QC ini atau QC/QA ini, activity kegiatan-kegiatan yang secara sistematik membantu untuk memuaskan pelanggan. Okay. Kalau kita lihat perkembangan TQM itu adalah dari quality control kan sama quality assurance dan kemudian TQM ya. Nah, ini kalau quality control itu lebih kepada pengendalian produk. Nah, quality assurance produk dan processes. Oke. Okay. Nah, kalau kita kaji lebih dalam lagi bahwa prosesnya ada di sini, produk testing, workmanship control, complaints, kemudian statistik. Ini pekerjaan-pekerjaan QA, program standar processes. Ini ada di QA/QC atau di QC bisa atau quality control. Dan kalau kita ini tadi balik lagi. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya ini adalah stasiun kerja 1, kedua, terus kemudian pekerjaan ini nanti dilanjutkan ke stasiun kerja 3, 5, terus kemudian yang 4, misalnya SK6 ya. Nah, di dalam ini kan ada komponen-komponen, misalnya, kita joining. Oke. Kita masukkan untuk memproduksi ini perlu stasiun kerja ini perlu ada komponen A misalnya. Pada saat ini perlu ada komponen B, ini ada komponen C, ini ada komponen D. Masuk ke SK5 itu komponennya adalah E dan seterusnya. Nah, tetapi pada saat stasiun kerja yang terakhir bagian assembly itu akhirnya menghasilkan produk quality. Nah, pada saat quality produk yang setelah dihasilkan ini kan bagaimana mengukur bagus atau tidak itu dengan menggunakan tadi survei, cek survei berapa komplain, berapa penambahan atau penurunan pelanggan. Biasanya ini diterjemahkan atau dimasukkan ke dalam house of quality tadi atau rumah kualitas atau disebut dengan QFD, quality function deployment.
yang mungkin berapa kali saya pernah ajarkan mengenai QFD tersebut. Dari QFD ini, setelah tahu apa keinginan dimasukkan ke dalam keinginan pasar dan strategi prosesnya, strategi bahan bakunya, strategi produknya, itu kita jabarkan di sini akan menjadi sebuah rencana desain. Ini desain produknya seperti apa ke depan supaya memenuhi apa yang dibutuhkan oleh si pelanggan. Nah, setelah ini baru setelah kita desain, kita bikin struktur produknya. Berarti kalau gitu produknya desain seperti ini didesain ulang berarti ya. Kemudian komponen-komponennya apa saja, baru diterjemahkan dari struktur produk ini ke setiap proses-proses tersebut. Oh, berarti komponennya harus, kan setelah struktur produk itu kan kita harus tetapkan BOM itu bill of materialnya itu kita tetapkan mana yang subkon, mana yang menjadikan kita memproses produksi sendiri. Nah, ini misalkan ini sebuah peta, sebuah proses menghasilkan produk tertentu sehingga komponennya A misalnya. Bahkan di sini baru kita harus tetapkan kualitas komponen A ini atau sebut kualitas poin 1 produk komponen A itu harus kualitasnya persyaratannya harus apa sih? Oh, harus A, B, C, D. Kemudian, nah kita harus melakukan kedua lagi perencanaan quality plan yang kedua adalah stasiun kerja 1 ini outputnya harus berbentuk apa nih kualitasnya? Perencanaan kualitasnya bernilai begini. Terus kemudian kualitas 3 hasil SK1 juga quality plan yang ketiga adalah harus A, B, C, D dan seterusnya. Dan komponen B itu harus pada saat sebelum masuk harus ukurannya apa sih supaya dianggap bagus bisa menghasilkan kualitas kelima. Jadi ini kita harus merencanakan kualitas atau disebut dengan quality plan. Jadi setiap titik-titik mana saja kualitas plan ini kita jabarkan kualitasnya seperti apa, persyaratannya apa. Quality 1. Jadi ini kan quality plan-nya, quality plan 1 apa, quality plan 2 apa, quality plan 3 apa, quality plan 5 apa, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 12. Pas terakhir nanti akan terjadi kualitasnya pasti hasilnya begini. Kalau kita menjaga kualitas ini, kualitas ini. Jadi ini disebut dengan adanya dengan supply chain quality. Jadi rantai supply dari terjadinya kualitas. Kualitas ini akhirnya mau jadi ini. Berarti kan harus kita tarik ke belakang. Berarti produk yang sebelumnya harusnya kualitasnya A. Ini yang ini harus kualitasnya gini. Ini terus sampai ke belakang, sampai ke mundur, sampai ke komponen-komponen. Nah, itu kira-kira mekanisme dari sebut dengan quality plan ya. Nah, step pertama seperti yang tadi di atas bahwa yang kita lakukan adalah bagaimana mengukur kualitas dari produk yang kita hasilkan. Makanya kita buat sebenarnya ini materi ke belakang, materi yang saya presentasikan di Persatuan Insinyur Indonesia dengan kerjasama dengan Diklat Kerja bersama BKTI ya, atau Badan Kejuruan Teknik Industri September kemarin ya. Nah ini pentingnya riset. Nah, untuk itu perlu ada satu yang disebut dengan riset pasar dan konsumen. Jadi riset pasar dan konsumen itu menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan sebuah bisnis. Tidak bisa dilewatkan begitu saja karena ini menjadi poin utama dalam melakukan evaluasi atau dalam rangka perencanaan. Ya, fungsi survei ini kan sebenarnya untuk mengetahui kita berada di mana kan. Nah, setelah kita menemukan ide ini ibaratnya kalau ini menjadi suatu ide bisnis itu bagaimana ide ini bisa kita temukan dan menjadi sebuah desain ke depan. Oh, produknya harus begini gitu kan sesuai dengan pasar. Ataupun kalaupun itu bukan dalam rangka membuat sebuah produk baru, paling tidak itu dari hasil produk yang kita hasilkan dievaluasi lagi apakah produk tersebut itu perlu diperbaiki lagi nggak ke depan untuk memuaskan pelanggan. Bagaimana cara melakukan riset pasar yang tepat? Nah, itu nanti kita akan bahas kemudian hari. Nah, dalam rangka riset ini perlu ada suatu
suatu kegiatan riset pasar ini dalam rangka untuk mengetahui apa sih harapan si pelanggan, bagaimana pelanggan ini terpenuhi kebutuhannya dalam bentuk produk dan layanan dari perusahaan. Apa sih yang mereka inginkan? Itu yang harus kita jaga. Harus kita dapat informasi terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan hal yang lain. Nah, pengertian riset pasar atau riset konsumen adalah sebuah kegiatan riset atau penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang berhubungan dengan target pasar. Jadi target pasarnya apa? Baru kita, apa sih yang dimau mereka? Bla 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 bla. Nanti kita ambil datanya untuk membangun sebuah pengembangan bisnis yang efektif. Nah, tujuan dari manfaat riset pasar sendiri ada berapa macam. Pertama, mengenali karakteristik dari target pasar kita. Maunya apa mereka. Kedua adalah menganalisa taktik kompetitor. Bisa saja kita akan mengetahui strategi apa sih yang mereka lakukan kompetitor kita dalam rangka untuk memenuhi pasarnya. Nah, dengan survei ini kita akan bisa tahu mereka memenuhi dan sejauh mana mereka dapat perhatian dari konsumen. Contoh pertanyaan paling begini. Misalnya tentang rokok. Kalau Anda ingin merokok, apa yang coba sebutkan rokok apa saja yang menurut Anda 5 dari 5 prioritas rokok yang akan Anda beli. 1, Marlboro. Kedua, Nah, pada saat nomor pertama itu merupakan top of mind atau apa yang diingat pertama itu yang akan menjadi pilihan orang untuk kita ambil. Nah, itu bisa mengetahui dari kompetitor kita, itu jauh lebih disukai masyarakat. Kita nomor 3, nomor 2-nya gitu. Nah, kalau kita dengan program promosi, program PR dan bagus, advertising yang bagus, bisa saja itu mengalahkan, jadi mempengaruhi pasarnya. Ya. Yang ketiga adalah mengetahui permintaan pasar dan kebutuhan produk. Jadi si produk yang kita sebelum kita luncurkan, biasanya kita lakukan questionnaire atau survei atau riset untuk mengetahui berapa sih pasar yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan ini. Berapa sih produk itu yang harus kita produksikan gitu. Saya tuh pernah dulu melakukan kajian itu karena ada tugas pemerintah dalam pengawasan LPG 3 kilo. Itu kita lakukan survei dulu. Surveinya mengenai ada satu perhitungan. Contoh misalnya LPG 3 kilo kan buat yang subsidi. Berarti kalau subsidi masyarakat kecil atau masyarakat pedagang ya. Jadi kita survei dulu. Nah, survei pertanyaannya misalnya ibu rumah tangga kalau beli LPG 3 kilo itu berapa kali habisnya? Misalnya dalam satu LPG 3 kilo itu berapa hari? Ada yang 2 hari, ada yang 3, ada yang 2 hari dan sebagainya. Nah, terus pertanyaan kepada pedagang, misalnya berapa hari yang dihabiskan LPG 3? Berarti dia ada 1 hari Pak dalam sehari. Oke. Berarti kalau misalnya kita menemukan jumlah, nah itu kan hasil survei berapa variatifnya. Nanti kita hitung berapa rata-rata mediannya segala macam. Baru kita tahu, ternyata kalau kita akan dengan jumlah masyarakat yang miskin itu sekian banyak, nah dikali rata-rata ternyata ada dua hari itu satu LPG kilo. Kalau dalam seminggu berapa? Dalam 1 tahun berapa? Berarti kita harus menyiapkan produk LPG 3 kilo itu berapa banyak untuk diproduksi, dipersiapkan kepada masyarakat. Begitu pula ditambah dengan jumlah produksi untuk pergunaan UMKM. Nah, kira-kira begitu dalam rangka mengetahui permintaan pasar itu berapa kira-kira.